Gala dinner ya biasanya gala dinner pun dimanfaatkan untuk networking. Kan gala dinner jarang ada yang duduk. Gala dinner apa? Pasti berdiri, mobile, orang pada jalan sebagainya. Ya itulah yang sering terjadi. Kemudian ada lagi excursion. Wah, saya mau lihat field trip atau bahasanya field trip ke lapang. Biasanya selalu ada hari terakhir. Pilih kemana-kemana ya. Ya tujuan juga sama. Tujuannya apa? Ingin dapatkan pengetahuan baru. Ada atau networking. Kadang-kadang di bus perjalanan ke sana kita ngobrol, kita diskusi, kemudian tuker-tukeran email, dan kemudian pada akhirnya bisa saling. Alhamdulillah Mbak, saya tuh kalau pengalaman pribadi, maaf ya. Banyak proyek-proyek internasional riset saya yang saya dapatkan itu sebagian dari hasil conference. Ya karena para ilmuwan top itu melihat presentasi dengan tema yang saya bawa, kemudian dia tertarik. Setelah itu ngobrol, tukar-tukaran email, tukar-tukaran kartu nama. Ya dulu kan masih kartu nama modelnya kan. Ya, kalau sekarang tinggal HP di ini aja. Kemudian akun LinkedIn-nya apa dan sebagainya, akun-akun biasa yang selalu dilihat. Kemudian baru setelah itu diskusi, oh ya saya ada funding ini, bisa nggak kita bikin joint proposal. Kadang-kadang saya diundang ke luar negeri hanya untuk buat proposal. Kadang-kadang di Belanda misalnya di email sama seorang profesor, bisa nggak ini ada opportunity untuk mendapatkan dana, dan kita mendapatkan dana untuk menyusun proposal. Nah, sehingga saya diundang khusus 3-4 hari consigneering untuk nyusun proposal riset. Itu hal yang biasa gitu. Tapi kan bagi kita seneng kan, wah ternyata saya diakui oleh orang luar gitu kan, oleh ilmuwan top itu kan, kemudian bikin proposal pas goal. Nah kan misalnya proyeknya 6 tahun, ya 6 tahun ya kita setiap tahun pasti ketemu dengan mereka dan sebagainya. Nah coba kalau misalnya network seperti ini ya, yang bisa kita terus reproduksi ya, itu satu akan membuat juga pemahaman ilmuwan asing tentang Indonesia. Sebenarnya ilmuwan periset Indonesia itu bisa menjadi ambasador, bisa menjadi duta-duta Indonesia untuk mengenalkan Indonesia dalam perspektif keilmuan, bahwa Indonesia punya temuan-temuan penting, temuan-temuan menarik, atau ada practicality yang dimiliki oleh masyarakat yang baru terungkap pada saat riset kemudian disampaikan pada konferensi global yang kemudian mengundang mereka senang. Jadi kadang-kadang orang senang Indonesia, bangga sama Indonesia karena apa? Karena memang setelah berinteraksi dengan para ilmuwan Indonesia. Jadi bukan berarti setelah mengenal Indonesia kemudian mereka menjadi antipati, mereka senang kolaborasi riset. Kenapa? Karena itulah, karena hal-hal yang kita sampaikan, hal-hal yang kita bawa, bahwa kita membawa sesuatu yang penting buat mereka juga. Minimal mereka tambah pintar, mereka menambah pengetahuan, minimal kan itu. Ya. Nah sehingga apalagi kalau para penulis-penulis buku top, ya kan sebagian ilmuwan besar kan dia sebagai author untuk banyak buku. Nah untuk kalau banyak buku, mereka biasanya apa? Mereka ya kadang-kadang pada saat menulis kan suka blank ya. Jeda lagi berapa hari, pengen nulis lagi. Writer's block ya. Nah kemudian saya pernah menarik juga. Setelah itu saya ada diskusi singkat di kelas ya di luar negeri lah. Saya presentasi, kemudian langsung setelah itu, saya bisa nggak idemu itu saya tulis? Kenapa? Saya masih ada satu kekurangan case tertentu yang menjadi ilustrasi buku saya. Bisa nggak? Tolong buatin dong 2-3 paragraf untuk menjadi materi dalam box tertentu untuk menjadi case tadi. Ya gitu-gitu loh Mbak. Jadi dapat inspirasi. Inspirasi baru, dan kemudian dia memberikan contoh yang bagus. Ini loh Indonesia ada praktek yang bagus ini. Nah sekali lagi Pak, sebenarnya ini adalah sisi lain dari diplomasi internasional kita. Jadi diplomasi internasional kita kan tidak melulu konteksnya politik, tapi diplomasi dalam konteks sains dan riset ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini kan soft diplomasi, dan ini punya power yang lebih besar ke depan. Nah oleh karena itulah kalau ada orang-orang yang tadi memalsukan, manipulasi, itu sangat mengganggu misi kita. Dalam membangun reputasi global melalui diplomasi sains ini. Prof Arief, saya ingin bergeser sedikit ke soal AI. Ini penting kita bahas karena memang seperti tadi Prof Arief katakan di awal, ini kan era AI begitu maju, begitu cepat.
kita mungkin tidak kewalahan sendiri menentukan ya, menentukan mana batasnya, mana sih sebenarnya kalau dalam konteks penelitian yang boleh dilakukan atau dikerjakan dengan AI, mana yang tidak boleh, dan apakah di komunitas peneliti itu sudah ada kesepahaman tentang batasan atau garis-garis yang boleh dan tidak bolehnya itu di mana? Ya AI dulu kan hanya alat bantu Mbak ya. Iya. Sekarang sudah menjadi instrumen fabrikasi data. Betul. Dan kemudian sekarang menjadi tempat untuk manipulasi gambar, kemudian juga produksi abstrak, ya, produksi pseudo science lah gitu. Ya. Jadi ini adalah AI ini kan opportunity yang bagus buat kita untuk membantu kita dalam hidup ini. Membantu ya. Dia kan membantu kan. Iya. Tujuannya membantu, Betul. meringankan. Kayak kalkulator dulu. Iya. Dulu kan kalkulator membantu. Ya. Nah tapi sekarang kan karena tadi disalahgunakan dan kemudian ini dan kemudian inilah yang kemudian tadi saya sampaikan bahwa ini guideline ini pedoman ini harus benar-benar kita siapkan betul ya. Kemudian memang sekarang belum ada berarti ya Pak? Sebagian sudah ada. Sebenarnya sudah ada? Sebagian kampus sudah membuat juga okay. Ya. Di kampus sudah apa ada. Misalnya kalau secara general apa Prof. Arief? Sebagian asosiasi juga sudah ada. Okay. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu sebenarnya sudah. Nah tapi untuk konteks riset ini, nah, sehingga ini sekarang di BRIN memang sedang kita siapkan untuk mempercepat proses itu. Okay. Mempercepat proses agar ini bisa menjadi acuan lah buat para riset di Indonesia untuk berbagai bidang, karena bidangnya kan luas sekali Mbak. Iya. Ya. Nah sebagian asosiasi mungkin sudah membuat, karena memang ini kan dunia sains ini dunia yang sangat spesifik kan, bidang ilmuwan begitu luas, ilmu sosial sendiri udah luas sekali. Iya. Ya, kemudian ilmu kesehatan juga variasinya juga luar biasa, ilmu pertanian luar biasa, luas sekali. Nah sehingga AI ini harus benar-benar direspons dengan bijak ya, dan pedoman itu menjadi penting. Oke, secara sederhana saja Prof. Arief, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh? Apakah abstrak boleh? Apakah fabrikasi data itu boleh? Kalau di-announce di depan juga tidak boleh, Prof? Jadi gini Mbak, jadi misalnya AI itu kan untuk membantu kita dalam rangka untuk mencari literatur, jadi membantu kita untuk membangun perspektif baru, insight baru, variabel apa sih yang penting sih. Nah itu kadang-kadang kita bisa dibantu oleh AI ya. Namun bukan AI ini adalah yang melakukan penelitiannya, okay. Bukan AI itu yang melakukan penelitiannya, yang menulis, yang semuanya itu. Jadi sekarang ya AI ini kan seringkali dipahami sebagai ya pembantu yang bisa melakukan apapun kan. Asisten lah ya asisten, mungkin. Betul ya. Tapi itu koridor-koridor itulah yang saya kira perlu dipahami dan sekarang tim kami sedang mempersiapkan itu. Ya moga-moga ini semakin jelas nanti ke depan itu untuk panduan itu ya tidak ada kata terlambat. Karena AI sendiri kan, saya bertemu dengan para rektor pada tahun 2020-an lah ya. Apa yang kita bahas? AI. Rektor-rektor di Asia pada waktu itu kita berkumpul, tidak ada satupun kampus yang sudah punya pedoman. Oke. Even kampus yang masuk top 20 dunia. Karena begitu saya tuh bertemu dengan para rektor, yang pertama saya tanya apa? You punya nggak kurikulum yang sudah mengatur tentang mata kuliah tentang AI. Kemudian kedua, sudah ada regulasi nggak tentang bagaimana proses pembelajaran berbasis AI. Jadi sekarang di kampus di Kementerian Dikti sudah ada ya. Kemudian di kampus sebagian juga sudah ada. Jadi 2020 aja banyak kampus yang belum punya Pak. Bahkan terakhir kampus di Asia Tenggara itu saya cek ada kampus yang top ya, saya ketemu rektornya. Ya dia juga baru menyelesaikan 2023 gitu. Baru. Iya. Jadi ini dunia yang cepat sekali kan. Iya. Cepat sekali dan kemudian juga AI sendiri juga berkembang dengan cepat sekali. Iya. Ya kalau dulu kan AI itu kan hanya untuk mendiagnosis. Sekarang AI sudah namanya agentic AI, sudah memberikan solusi dan mengeksekusi. Jadi kalau dulu mobil masuk bengkel, AI tugasnya apa? Mendeteksi masalahnya apa sih? Sekarang mobil masuk, detek
Masalahnya apa? Keluar solusinya apa? Keluar robot-robot langsung perbaiki. Tuntas. Iya, bahkan manusia tidak dibutuhkan di situ ya. Nah, makanya itulah sebenarnya kalau kita hanya melulu bertumbuh pada kepintaran, maka kita akan ketinggalan oleh AI. Makanya itulah pentingnya wisdom. Iya. Pentingnya kebijaksanaan. Karena kepintaran itu kan soal otak. Nah, AI sudah mengganti sebagian besar kan. Iya. Tapi kebijaksanaan soal hati. Kan Jack Ma pernah ngomong gitu kan, soal hati. Hati nggak bisa dikatakan oleh AI. Tidak bisa digantikan oleh AI ya. Oke.